Pemanfaatan hari tua yang istimewa. Pemanfaatan hari tua dengan keterbatasan tenaga dan pikiran, tetapi tetap berorientasi pada keselamatan dunia dan akhirat, memerlukan pendekatan yang bijaksana. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan. 1. Memperkuat ibadah. Fokus pada ibadah wajib. Pastikan salat 5 waktu, puasa, zakat, dan ibadah wajib lainnya dilakukan dengan konsisten. Perbanyak ibadah sunnah. Jika fisik memungkinkan, lakukan salat sunnah seperti tahajud, duha, atau membaca Al-Quran setiap hari meskipun sedikit. Zikir dan doa. Banyak berzikir seperti membaca tasbih, tahmid, dan tahlil karena zikir tidak memerlukan banyak tenaga tetapi sangat besar pahalanya. 2. Menanam amal jariyah. Berbagi ilmu. Ajarkan ilmu agama atau keterampilan sederhana kepada orang lain. Karena ilmu yang bermanfaat akan terus mengalirkan pahala. Sedekah yang berkelanjutan. Bangun fasilitas umum seperti masjid, sumur, atau wakaf Al-Quran. Mendidik anak dan cucu. Bimbing anak dan cucu untuk menjadi pribadi yang saleh. Karena doa mereka akan menjadi amal yang berlanjut. 3. Memanfaatkan waktu dengan bijak. Prioritaskan aktivitas yang bermanfaat. Hindari pemborosan waktu dengan hal yang tidak berguna seperti gosip atau terlalu banyak menonton hiburan. Membaca dan belajar. Perbanyak membaca buku agama, kisah para nabi, atau mendengarkan ceramah untuk menambah pengetahuan spiritual. Menulis atau berdakwah. Jika memungkinkan, tulis pengalaman atau ajaran yang dapat menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. 4. Menjaga hubungan sosial. Silaturahmi. Tetap menjaga hubungan baik dengan keluarga, tetangga, dan teman. Memaafkan dan meminta maaf. Selesaikan konflik atau dendam agar hati menjadi tenang dan bersih dari dosa. Menjadi penasehat bijak. Gunakan pengalaman hidup untuk memberikan nasihat kepada orang lain dengan hikmah. 5. Menjaga kesehatan fisik dan mental. Menjaga kesehatan. Konsumsi makanan sehat, olahraga ringan, dan cukup istirahat agar tetap bugar untuk beribadah. Bersikap positif. Hindari stres, rasa khawatir berlebihan, atau pikiran negatif. Perbanyak tawakal kepada Allah. 6. Menguatkan ikatan dengan Allah. Muhasabah diri. Luangkan waktu untuk introspeksi dan memperbaiki kekurangan diri. Perbanyak istighfar dan taubat. Mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah lalu. Karena pintu taubat selalu terbuka. Tawakal. Serahkan segala urusan kepada Allah. Sambil terus berusaha dalam keterbatasan. Dengan menjalankan langkah-langkah tersebut, hari tua dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tetaplah optimis dan yakin bahwa setiap amal, sekecil apapun, tidak akan sia-sia di sisi Allah. Amalan harian para nabi, rasul, dan wali Allah merupakan contoh terbaik dalam beribadah kepada Allah. Mereka memiliki kebiasaan yang penuh dengan keikhlasan, istiqomah, dan konsistensi dalam mendekatkan diri kepada Allah. Berikut beberapa amalan mereka yang dilengkapi dengan kisah dan dalilnya. 1. Salat dan berzikir kepada Allah. Para nabi selalu menjaga salat sebagai bentuk komunikasi dengan Allah. Mereka juga memperbanyak zikir sebagai bentuk penghambaan. Contoh dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim terkenal dengan keteguhannya dalam salat dan zikir. Hal ini tercermin dalam doanya. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surat Ibrahim, ayat 40. Contoh dari Nabi Muhammad S.A.W. Rasulullah S.A.W. menghabiskan malamnya untuk salat tahajud hingga kakinya bengkak. Ketika ditanya mengapa beliau melakukan hal itu, padahal dosa beliau telah diampuni, Rasulullah menjawab, "Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Membaca dan mengajarkan wahyu Allah. Para nabi tidak hanya membaca wahyu yang diturunkan kepada mereka, tetapi juga mengajarkannya kepada umat mereka. Contoh dari Nabi Muhammad S.A.W. Rasulullah selalu membaca dan mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Beliau bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya."
Hadis Riwayat Bukhari. Contoh dari Nabi Musa a.s. Nabi Musa diberikan wahyu berupa Taurat yang digunakan untuk membimbing Bani Israel. Allah berfirman, "Dan telah kami tuliskan untuk Musa di dalam luh-luh Taurat tentang segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu. Maka berpeganglah kepadanya dengan teguh dan perintahkanlah kaummu agar berpegang pada sebaik-baiknya." Quran Surat Al-A'raf, ayat 145. 3. Berpuasa sunnah. Berpuasa menjadi kebiasaan para nabi sebagai bentuk pengendalian diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Contoh dari Nabi Daud a.s. Nabi Daud dikenal dengan puasanya yang paling dicintai Allah, yaitu puasa Daud, dengan pola sehari berpuasa dan sehari tidak. Rasulullah bersabda, puasa yang paling disukai Allah adalah puasa Nabi Daud, dan salat yang paling disukai Allah adalah salat Nabi Daud. Beliau tidur di tengah malam dan salat di sepertiganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Berdakwah dan membimbing umat. Para nabi memiliki tugas utama untuk menyampaikan risalah Allah kepada umat mereka. Contoh dari Nabi Nuh a.s. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun dengan penuh kesabaran, meskipun hanya sedikit yang mengikuti ajarannya. Allah berfirman, "Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia tinggal di antara mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun." Quran Surat Al-Ankabut, ayat 14. Contoh dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah s.a.w. menghabiskan hidupnya untuk menyebarkan Islam. Dalam khutbah terakhirnya, beliau berpesan kepada umatnya untuk menyampaikan ajaran Islam kepada yang lain. Sampaikanlah dariku walau satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. 5. Membantu orang lain dan berbuat baik. Para nabi dan wali Allah terkenal dengan kedermawanan dan kasih sayang mereka terhadap sesama. Contoh dari Nabi Muhammad s.a.w. Rasulullah adalah pribadi yang sangat dermawan. Dalam hadits disebutkan, Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, terutama pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh dari wali Allah Uwais Al-Qarni. Uwais dikenal dengan baktinya kepada ibunya yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW bahkan memerintahkan para sahabat untuk meminta doa darinya. Dia adalah seorang yang memiliki ibu dan sangat berbakti kepadanya. Jika dia bersumpah atas nama Allah, maka Allah pasti mengabulkan sumpahnya. Hadis riwayat Muslim. 6. Berdoa dan memohon ampunan. Para nabi dan wali Allah tidak pernah berhenti berdoa dan memohon ampunan kepada Allah, meskipun mereka adalah makhluk pilihan. Contoh dari Nabi Yunus a.s. Ketika berada di perut ikan paus, Nabi Yunus berdoa dengan penuh penghambaan. "Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim." Quran Surah Al-Anbiya 87. Contoh dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW, meskipun masum terjaga dari dosa tetap memperbanyak istighfar. Beliau bersabda, "Demi Allah, aku memohon ampun dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali sehari." Hadis riwayat Bukhari. Amalan-amalan di atas adalah contoh nyata bagaimana para nabi, rasul, dan wali Allah menjadikan hidup mereka penuh berkah. Dengan meneladani mereka, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dan meraih keberkahan dunia serta akhirat.